Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Aira Channel, Kuilah Belajar. Nah, hari ini kita akan sharing-sharing pengalaman ya. Pengalaman kami dalam mempersiapkan CPNS 2019. Dan di sini nanti juga kami akan memberikan tips dan trik belajarnya. Belajarnya supaya bisa dapat nilai yang maksimal baik di SKD maupun SKB-nya. Ya, jadi tonton saja ya teman-teman ya. Tetapi sebelum itu jangan lupa kalian like, share, komen dan subscribe channel ini. Terima kasih semuanya. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Ekindi Arif Kurniawan dan istri saya. Nah, dan saya Joza Hardi, teman-teman. Nah, di sini kami akan memberikan nilai kami, memperlihatkan nilai kami tahun 2019 ya. Di sini ada nilai saya ya. Alhamdulillah saya mendapatkan peringkat 1 di sesi saya dengan nilai TWK 105, TIO 135 dan TKP 150. Jadi nilai total saya 390, alhamdulillah. Nah, dan istri saya. Nah, dan teman-teman, ini ya, jadi nama aku, perkenalkan, nama aku Joza Hardi. Dan alhamdulillah di tes SKD CPNS 2019 itu aku mendapat nilai TWK 125, TIO 160 dan TKP-nya 141. Jadi total nilai SKD aku yaitu 426. Nah, dan nilai ini tidak serta-merta kami bisa dapatkan begitu saja ya teman-teman ya. Di baliknya ada perjuangan keras ya kan untuk mendapatkan itu. Jadi di sini nanti kami akan memberikan tips triknya bagaimana cara mendapatkan nilai yang tinggi seperti contohnya istri saya ini ya. Dan saya juga. Jadi teman-teman, di balik suatu kesuksesan itu nggak ada yang mudah ya teman-teman semua ya. Jadi hasil yang terlihat itu hanyalah hasil semata. Kita nggak tahu perjuangan seseorang ya di belakangnya itu seperti apa. Nah, jadi di sini kami akan sharing tentang pengalaman kami gimana ya caranya supaya kita bisa mengelola waktu, cara belajarnya dan lain sebagainya. Jadi yuk langsung aja kita ke tips dan trik gimana sih cara belajarnya. Nah. Jadi tips yang pertama ya, kita harus luruskan niat dan kuatkan tekad. Kuat ya teman-teman. Yeah. Jadi untuk meluruskan niat ini penting banget teman-teman, karena semuanya itu bermula dari niat teman-teman. Nah, jadi kalau niat kita lurus, niat kita benar, itu insya Allah semuanya itu urusannya akan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul sekali. Dengan niat juga, misalnya kita niatnya untuk membanggakan orang tua atau agar hidup kita terjamin. Nah, dengan niat yang kuat, apabila kita nanti ke depannya malas ya atau bosan ya belajar. Nah, dengan niat kita yang kuat, apabila kita mengingatkan niat kita lagi, maka kita akan tidak malas lagi teman-teman. Jadi akan lebih termotivasi lagi ya kan. Jika kita ngingat lagi niat awal kita, oh kenapa ya aku ikut tes CPNS ini, oh aku ingin membanggakan orang tua aku loh. Jadi ketika kita bosan itu, ketika kita mengingat niat kita itu lagi, kita akan semangat lagi dan terpacu lagi untuk belajar terus dan terus lagi teman-teman. Betul sekali teman-teman. Jadi itu ya tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, persiapkan berkas-berkas persyaratan yang diminta. Nah, ini penting sekali teman-teman, karena menurut pengalaman kami kan pernah juga ikut tes CPNS 2018 ya teman-teman. Dan kami gagal teman-teman di tes CPNS 2018. Nah, salah satunya istri saya ini gagal di pemberkasan teman-teman. Jadi teman-teman, di tes CPNS 2018 itu aku udah bener-bener menyiapkan belajar, udah bener-bener rajin ngerjain soal-soal. Tapi ketika di tahap seleksi administrasi ternyata aku nggak lulus teman-teman. Nah, itu kan jadi rasanya itu kayak sakit gitu di sini teman-teman. Nah, soalnya kayak ibaratnya kita mau pergi perang, kita udah beli senjata, udah siapin semuanya, ternyata kita nggak dapat undangan. Itu kan jadi kayak sedih banget ya teman-teman. Jadi buat saran, tips dan trik dari kami ya teman-teman, jangan pernah menyepelekan yang namanya tes administrasi atau seleksi administrasi, karena itulah langkah awal kita untuk bisa ke tahap-tahap berikutnya. Dan jangan lupa untuk selalu mengecek apa-apa saja persyaratan yang diminta ya. Jadi sesuai pengalaman kami, biasanya yang diminta itu fotokopi KTP ya teman-teman. Fotokopi KK, tetapi itu biasa yang dilegalisir teman-teman. Jadi kalian jauh-jauh hari sudah melegalisir KTP kalian ya.
benar. Baru kakak kalian ke Dukcapil, tempat kalian tinggal. Kemudian legalisir ijazah ya, fotokopi ijazah, legalisir transkrip ya. Dan apa lagi? Biasanya seperti kalau tahun-tahun lalu kan kita menyiapkan surat lamaran yang ditulis tangan. Kalau itu kan nanti aja ya teman-teman, ketika kita tahu instansi mana yang mau kita tuju. Jadi berdasarkan pengalaman aku di tahun 2018 itu, kan kami berdua ini kualifikasi pendidikannya pendidikan kimia ya teman-teman. Dan kebetulan pendidikan kimia itu sedikit formasi yang diminta. Jadi kami bingung hendak memilih untuk melamar di instansi yang mana, karena tidak ada yang dekat dengan domisili yang kami tempati saat itu. Nah, karena galau waktu kan terus berjalan ya teman-teman. Jadi dan kami itu menunggu pengumuman dari instansi-instansi mana saja yang akan keluar, karena belum semuanya keluar waktu itu. Dan ketika menunggu itu tenggat waktunya itu semakin mepet. Nah, dan terakhir belum mempersiapkan berkas-berkas. Jadi pas kita sudah menentukan, oh kita mau melamar di sini. Nah, ternyata instansi itu mensyaratkan untuk mengirimkan berkas secara offline juga, kirim pos, online maupun offline. Nah, ketika diminta untuk mengirimkan berkas offline itu, ternyata yang diminta itu seperti fotokopi KTP dan KK itu dilegalisir. Jadi kita harus pergi lagi melegasnya itu ke Dukcapil. Nah, itu kan memakan waktu, sedangkan tenggat waktunya sudah benar-benar dekat waktu itu ya. Dan saran kami ini ya, kita dari sekarang ya kalian persiapkan legalisir. Nah, itu yang paling penting, mumpung waktu masih panjang. Uang ya benar. Jadi nggak apa-apa, siapkan aja semua yang diminta itu. Nanti ketika diminta kita tinggal menyerahkan dan nggak perlu mengurus-ngurus yang lain. Iya, itu dia tips yang kedua ya teman-teman ya. Upload itu. Nah ya, dan selain itu juga teman-teman ya, kalau tips dari aku. Jadi selain kan ketika di tahun 2018 itu, contohnya ya, instansi aku tuh memberikan tenggat waktu capos paling lambat tanggal 5. Nah, seperti itu. Sedangkan aku mengirim berkasnya itu di tanggal 4. Jadi berkas aku itu kemungkinan baru nyampe di tanggal 6. Nah, jadi orang itu menolak, bahwasanya bilang kalau berkasnya itu sudah lewat dari tenggat waktunya, padahal kan caposnya tetap tanggal 4. Jadi saran dari kami berdua, ketika kalian ingin mengirim berkas, apalagi berkas jauh-jauh hari mengirimnya, jangan dekat-dekat dengan tenggat waktu. Karena terkadang panitia ini meskipun di pengumuman ditulis seperti itu, tetapi terkadang di lapangan itu berbeda ketentuannya. Jadi pilih yang paling aman, yaitu kirim sejauh-jauh hari. Jadi ketika sampai dia tetap tidak dari tenggat waktunya. Nah, selain itu lalu untuk upload ya, biasanya disuruh juga kita mengirimkan berkas online. Nah, itu ada persyaratannya, uploadnya maksimal berapa kilobyte gitu, misalnya 500 kilobyte ya. Dan minimal misalnya 200 kilobyte. Nah, usahakan kalian mengupload sesuai dengan persyaratan, karena apabila misalnya kalian upload di atas maksimal kilobyte-nya, dia tidak akan terbaca ya, dan kalian otomatis dianggap gagal. Jadi kalian lihat betul-betul ya persyaratan berkas-berkasnya. Setiap persyaratan itu. Ya, kalian teliti betul-betul. Itu dia tips yang kedua. Lanjut tips yang ketiga, buat target dan jadwal belajar. Nah, ini penting sekali teman-teman, karena dengan membuat target dan jadwal belajar, jadi kita bisa memaksimalkan pembelajaran kita teman-teman, dan kita mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Nah, seperti contohnya kami membuat target ya tahun 2019 ya. Jadi teman-teman, kita kan bisa mengukur nih kira-kira contoh di pengumuman itu, kalau CPNS 2021 ini insya Allah akan dibuka Maret atau April. Nah, jadi kita bisa menghitung waktu yang kita punya itu berapa bulan gitu contohnya teman-teman. Anggap sekarang udah akhir Desember ya, kita anggap. Berarti kita punya waktu Januari, Februari, Maret, April. Nah, kurang lebih 4 bulan. Sedangkan materi yang harus kita kuasai itu ada TIU, TKP, TWK, berarti ada 3. Nah, kalau saran dari kami, kalian buat per tiap bulannya itu kalian sudah harus menguasai satu materi. Contoh TIU harus dikuasai 1 bulan, kemudian TWK 1 bulan, TKP 1 bulan, sisa 1 bulannya lagi itu untuk bahas-bahas soal, kemudian try out dan lain sebagainya. Jadi nanti per 1 bulan itu kalian lihat, contoh TIU ada materi apa saja, verbal, numerik, silogisme, figural dan lain sebagainya. Lalu kemudian dalam 1 bulan itu kalian bagi lagi. Jadi per tiap hari atau minggunya itu kalian sudah harus menguasai materi apa saja. Nah,
Jadi dari situ juga kalian bisa tahu, oh aku sudah menguasai segini materinya, yang belum dikuasai yang ini Iya, gitu. Jadi betul. kalian akan lebih mengasah materi yang belum kalian kuasai itu tadi. Ya gitu ya teman-teman, betul banget ya. Jadi memang ini sangat penting untuk kalian tahu ya, untuk membuat target dan jadwal belajar. Karena pengalaman saya 2018 kami itu belajarnya asal-asalan ya. Ya. Kok saya asal-asalan belajarnya? Saya belajarnya kalau nggak salah 1 minggu. Nah, dan hasilnya sangat buruk ya. Dan tahun 2019 kami berkomitmen membuat jadwal ya, kami belajar bersama dan alhamdulillah mendapatkan nilai yang cukup memuaskan. Itu dia tips yang nomor 3. Tips nomor 4 itu konsisten dalam belajar. Beri waktu minimal 20 menit untuk membaca materi ataupun membahas soal. Nah, kalau saya ya, pengalaman saya pribadi, saya kan dosen ya, dan tempat pekerjaan saya lumayan jauh. Jadi saya kalau pergi kerja itu naik bus. Nah, saat saya pergi maupun pulang, saya itu menyempatkan diri untuk belajar teman-teman. Minimal misalnya pas saya pergi 10 menit, saat saya pulang 10 menit, itu 20 menit ya. Jadi dari situ kita bisa mendapatkan banyak ilmu ya teman-teman ya, dan persiapan kita makin matang lagi teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman sekalian yang nggak punya waktu, yang sibuk, pasti semuanya punya kesibukan masing-masing ya, nggak punya waktu untuk fokus belajar gitu. Saran aku, pokoknya kita tuh memang untuk bisa sukses tuh harus butuh perjuangan yang keras ya teman-teman. Nggak semua itu serta-merta instan gitu teman-teman. Jadi kalau saran aku cicil, pokoknya tiap hari kalau kalian nggak punya waktu itu 20 menit sebelum tidur aja. Nah, kan di HP atau di apa bisa kalian lihat, baca sebelum tidur 20 menit, habis itu selesai, nanti besok lagi dan seterusnya. Biasanya kita juga tiap malam belajar bareng ya. Jadi kalau untuk kalian yang punya pasangan hidup ya, kalau belum punya nggak usah belajar sendiri, nggak apa-apa. Jangan iri ya buat teman-teman ya. Jadi itu tadi harus minimal 20 menit. Kalau di atas 20 menit lebih bagus lagi teman-teman. Kalau saya memang minimal tuh 20 menit, tapi biasanya saya 30 menit lah digenapin ya kan. Pokoknya intinya itu semua tentang prioritas ya teman-teman. Kalian kalau sempat nggak sempat itu sebenarnya pasti bakal sempat kalau kalian memprioritaskan itu tadi. Ya betul sekali teman-teman. Itu dia tips yang nomor 4 ya. Kita lanjut ke tips berikutnya. Belajar lewat buku, YouTube, bimbel, dan TO. Nah, pengalaman kami ya, kami belajar lewat buku dan YouTube aja teman-teman. Tetapi kami bukan tidak menyarankan ya atau melarang kalian ikut bimbel. Itu lebih bagus lagi ya teman-teman. Tapi kami secara pribadi, kami tahun 2019 kami cukup membahas soal atau membaca-baca materi di buku. Dan yang paling banyak kita lewat YouTube ya. Kita sering melihat ya bagaimana cara kerjanya, menjawab soalnya. Nah, itu dari YouTube ya kebanyakan ya. Jadi teman-teman, kan itu memang berbeda jauh ya soal antara di tahun 2018 dan 2019. Karena di tahun 2018 itu kan lebih banyak materi ya. Sedangkan di 2019 itu lebih ke HOTS ya. Jadi sebenarnya di buku-buku itu dia masih lebih banyak membahas tentang yang materi yang belum HOTS. Nah, sedangkan kalau kita menonton di channel-channel YouTube itu memang kebanyakan soal-soal yang dibahas itu memang sudah HOTS-nya. Nah, jadi kalau saya pribadi lebih banyak soal jenis-jenis soal yang keluar itu ketika kita mempelajarinya dari YouTube ya. Karena memang orang-orang channel yang membuat channel YouTube ini membuat soalnya itu memang sebanyak mungkin sesuai prediksi ketimbang buku ya. Nah, jadi kalau saran kami lebih bagus untuk melihat YouTube tapi juga melalui buku juga ya teman-teman. Bimbel juga boleh dan rekomendasi YouTube kami ya itu channel kami sendiri. Silahkan ditonton channel YouTube Profesor kami Aira, ya. Jadi di situ insya Allah kami akan selalu mengupdate soal-soal pembahasan tentang CPNS ya teman-teman. Dan kami berusaha untuk channel kami membahas per materi ya teman-teman. Jadi kalian mudah untuk membahas satu persatu materi CPNS. Kalau sudah semua kita buat materinya, baru kami rangkum semuanya ya, membuat soal-soal yang
random. Nah, dan buat teman-teman juga kan nggak semuanya ya punya waktu, punya biaya ya kan. Kalau bimbel kan dia lebih mahal ketimbang kita belajar sendiri dan dia terjadwal. Sedangkan kalau YouTube kapan kita sempat, kalau buku juga, kalau saya pribadi ya ketimbang buku yang cetak, saya lebih suka e-book gitu ya, karena dia di handphone kapanpun dan dimanapun bisa kita buka ya. Betul. Itu tadi ya, kami belajar hanya dari 2 dan alhamdulillah mendapatkan skor yang lumayan bagus ya. Intinya di diri sendiri ya. Ya, betul. Yang keenam, sering melakukan simulasi atau TO setiap bulan. Nah, ini penting sekali teman-teman. Karena apa? Karena walaupun kita sering belajar, sering membahas materi, membahas soal, tetapi kalau kita tidak simulasikan diri kita untuk mengerjakan 100 soal dengan waktu yang 90 menit, nah itu bakal susah teman-teman. Jadi dengan kita sering melakukan simulasi atau TO setiap bulan, kita akan terbiasa untuk mengerjakan soal dengan cepat dan memanajemen waktu dengan baik ya. Kalau saya biasanya itu kalau trik saya akan mengerjakan soal yang mudah dulu teman-teman. Misalnya TKP, TWK, lalu TIU ya teman-teman. Jadi dari simulasi itu kalian bisa tahu bagaimana nyamannya kalian untuk mengerjakan 100 soal tadi. Bisa ada orang yang TIU dulu, yang susah dulu, baru yang mudah. Bisa yang dari mudah dulu, atau bisa yang dari tengah-tengah. Kalau istri saya pun beda-beda, jadi tiap orang beda-beda teman-teman. Ya, jadi teman-teman ketika kita sering melakukan tryout atau simulasi itu, kita nggak akan terkejut lagi dengan ketika kita menghadapi ujiannya. Jadi ada tuh sebelah ketika saya ujian, orang sebelah saya itu si X lah ya, sebut dia Bunga. Nah, jadi si Bunga itu tadi kelabakan, dia baru mengerjakan beberapa soal, ternyata sisa waktunya tinggal sedikit karena dia terlalu terlena mengerjakan itu tadi. Sedangkan kita soal yang mau dikerjakan ini 100 soal loh teman-teman, waktunya 90 menit. Berarti per soal itu nggak sampai 1 menit. Sedangkan kita harus membaca soalnya lagi, baru mengklik-klik lagi. Nah, jadi ini sesering mungkin semakin bagus ya kalian melakukan simulasi atau TO ini tadi. Dan selain itu, saran dari aku nih teman-teman. Jadi ketika kalian mengerjakan soal, ada yang kalian ragu jawabannya yang mana, langsung kalian pilih aja yang menurut kalian itu paling benar. Nah, apabila kalian masih ragu itu benar atau enggaknya, di kertas kalian tulis soal nomor berapa yang kalian ragu. Contoh kalian ragu itu nomor 6, tulis nomor 6. Nanti apabila ada sisa waktu, kalian kembali lagi lihat soal yang ragu tadi, baru kalian cek lagi kira-kira mana jawaban yang paling benar menurut kalian. Jadi jangan dikosongin ya teman-teman. Meskipun kalian ragu, pilih aja nanti. Karena nanti apabila nggak ada lagi sisa waktu kalian sudah terisi jawaban tadi. Nah, kan nggak ada nilai minus ya kan teman-teman. Jadi nggak apa-apa tuh, nggak rugi diisi ya. Betul. Jadi triknya tidak baku ya, karena tiap orang tuh beda-beda tingkat kenyamanannya dalam mengerjakan soal. Nah, jadi sesering mungkin kalian melakukan simulasi, semakin bagus ya buat kalian untuk memanajemen waktu. Itu dia tips yang ke-6. Nah, tips yang ke-7, berdoa, sedekah, dan meminta restu orang tua. Ini paling penting teman-teman, karena apabila kita usaha maksimal tetapi kita tidak berdoa, itu sombong namanya ya teman-teman. Karena semuanya itu kita minta dari Allah, semoga dimudahkan dan dilancarkan. Karena saya jujur pribadi, orang banyak yang bilang, oh nilainya tinggi ya, hebat ya. Sebenarnya nggak sehebat itu teman-teman, karena sebenarnya saya ngerasa semuanya itu dimudahkan sama Allah. Soal-soalnya yang saya paham, yang saya alhamdulillah saya belajar itu dapat soalnya yang itu. Nah, jadi semuanya itu beriringan ya teman-teman, antara usaha dan doa itu harus sama usaha besarnya seperti itu. Dan juga jangan lupa bersedekah ya, karena sedekah itu pintu rezeki ya. Jadi semakin banyak kita bersedekah, pintu rezeki kita semakin luas. Bisa jadi salah satu rezeki kita itu adalah lulus CPNS 2021 ya. Amin ya. Dan yang paling penting juga meminta restu orang tua. Jadi sebelum kita tes ya atau menentukan pilihan, nah kita minta restu dulu dengan orang tua, karena doa orang tua itu sangat mudah terijabah ya teman-teman. Itu poin penting. Jadi walaupun kita usaha keras, tapi kalau nggak berdoa ya sama aja ya, tidak, rasanya itu kurang maksimal kurang maksimal. Jadi
Semuanya itu Iya. doa itulah yang mempermudahkan semua urusan kita, Iya, betul teman-teman. sekali, Yakin. teman-teman. Jadi jangan disepelekan Menyepelekan, berdoa. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah tawakal ya. Jadi buat teman-teman semua yang beneran contoh di tahun lalu atau kapan beneran udah usaha maksimal, rasanya tuh bener-bener udah maksimal, doa sudah maksimal, semuanya sudah maksimal, tapi ternyata belum rezeki atau belum lulus. Nah, itulah jadi teman-teman semua, itulah yang dinamakan dengan tawakal ya. Jadi kita berserah diri kepada Allah, kita minta diberikan yang terbaik. Kalau memang itu tempat kita, rezeki kita yang terbaik, insya Allah akan Allah berikan. Ya, Jadi buat teman-teman semuanya, ketika kita udah usaha maksimal mungkin, berdoa semaksimal mungkin, Tinggal tahap kita terakhir yaitu tawakal. tinggal berserah Ya, diri. Ya Allah, berserah diri. berikanlah yang terbaik untuk hamba. Semoga semuanya dilancarkan dan dimudahkan. Ya, jadi itu ya teman-teman tips trik dari kami ya teman-teman. Semoga membantu kalian dan memotivasi kalian untuk terus belajar ya. Dan buat kalian semua ya yang mau sukses, ingat nggak ada orang sukses dari orang Ya. yang bersantai-santai. Pasti di balik sebuah kesuksesan itu ada usaha, kerja Ya. keras, doa dan semuanya yang sudah dilakukan oleh orang itu Ya, tadi. jadi saya juga mau mengatakan tidak apa-apa kita capek-capek untuk beberapa bulan ini saja atau 6 bulan ini saja kita capek-capek dalam 6 bulan ini, tetapi nanti kita akan Meraih kesuksesan. meraih kesuksesan ya. Jadi semua kelelahan kita nanti akan terbayar di akhirnya ya. Jadi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, tenang aja teman-teman, 6 bulan itu nggak terasa. Jadi kalau kalian jalani ya terus belajar mempersiapkan kurang CPNS waktunya. ya, malah kurang 6 bulan itu. Nah, kalian bakal mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin pasti, karena kerja keras tidak akan mengkhianati hasil ya. Jadi harus tetap semangat teman-teman. Nah, semangat teman-teman. Nah, itu dia. Dan buat teman-teman yang belum lulus atau belum apa, jangan patah semangat, terus usaha dan insya Allah nanti Allah akan berikan yang paling baik buat teman-teman semuanya ya. Ya. Jadi itu ya teman-teman tips trik dari kami. Terima kasih banyak telah menonton video-video kami. Dan apabila video-video kami telah membantu kalian, kalian juga boleh membantu kami ya. Ya. Dengan cara like, komen, komen, share ya, dan subscribe. Yang paling penting tuh teman-teman di-share ya. Kalau bisa kalian share ke teman-teman kalian yang seperjuangan CPNS untuk menonton video-video kami ya, sehingga kami akan terus semangat Ya, untuk betul. membuat Membuat konten-konten bermanfaat selanjutnya. ya. Jadi itu saja dari kami. Terima kasih banyak teman-teman sekali lagi. Mohon maaf dari kami berdua apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.